Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Pak, Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati pada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman Ya itu gimana melihatnya, Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti kantor saya kan dapat laporan. Pak. Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok tanya Presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin, Pak? dihubungi Presiden sejak nanti kapan, lain Pak? kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, Pak. Dihubungi Presiden. Janji ya, Pak ya. Akhirnya ditunjuk dari Menpora itu gimana prosesnya? Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi kan ada aturan tidak boleh ada ikut campur pemerintah, Pak. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi berarti akan dilepas nggak, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari? Semua aturan dari FIFA. Jadi nomor 1, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor 1, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira. Berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, memang kita berharap tidak hanya sepak bola. Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antara KL gitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik
gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Jadi kita akan terus berhubungan nih sama teman-teman. Jadi saya juga mohon hubungan kita yang baik, kita kerjasama dengan baik. Jadi masih di Wamenkom Digi ya Mas? Masih Tetap di Wamenkom Digi karena di fungsi di Wamenkom Digi, di Komdigi juga ada fungsi komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan seperti lembaga-lembaga penyiaran, lembaga komunikasi publik gitu. Jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi. Mas penegasan berarti ini komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal gitu. Iya. Untuk komunikasi di antara KL dan juga internal, kemudian juga eksternal. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik lagi ke KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau Perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdigi, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan begitu. Ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Oke, aku dipanggil Mas Gibran nggak datang ke mana Mas? Oh iya, Mas Gibran Luar kota.